Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 2. Melawan Monster. Wu Chen kembali dari hutan dengan terburu-buru karena hari sudah gelap. Dia terlihat sangat gembira karena mendapat seekor ayam hutan yang cukup besar. Dia segera berlari ke kamar untuk melihat keadaan nenek dan memamerkan hasil tangkapannya. Nenek di mana? Wu Chen terlihat kebingungan karena neneknya tidak terlihat di dalam kamar. Wajah pemuda itu terlihat sangat cemas, karena neneknya sudah sakit sejak beberapa hari yang lalu. Bahkan untuk berjalan kesulitan. Nenek, dalam keadaan bingung karena tidak menemukan nenek di dalam rumah, membuat Wu Chen segera berlari keluar lewat pintu belakang. Nenek, pemuda itu bernapas lega saat dia melihat nenek Ning di kebun kecil belakang rumah sedang memetik sayuran. Apa yang nenek lakukan? Nenek masih sakit dan seharusnya tetap berbaring di tempat tidur. Dengan tergesa-gesa Wu Chen berjalan menghampiri nenek dan merangkul wanita tua itu untuk kembali ke dalam rumah. Kau tidak perlu khawatir, Cener. Nenek, sedikit lebih sehat setelah meminum obat yang kau belikan. Nenek bosan di kamar terus dan ingin membantumu menyiapkan makan malam, kata nenek Ning berusaha menenangkan Wu Chen yang terlihat sangat mencemaskan. Keadaannya, malam itu Wu Chen memasak sup ayam hutan untuk mereka berdua. Nenek Ning sangat senang melihat cucunya terlihat sangat bahagia. Dia merasa bersyukur tidak jadi pergi, meninggalkan pemuda malang itu sendirian. Sebelumnya, sesaat akan meninggalkan rumah bersama Sulong dan rekannya tadi, nenek Ning merasa sangat bersalah dan berubah pikiran di saat-saat terakhir. Apa yang kau katakan, nenek Ning? Kau tidak akan mendapat biaya untuk hidup lagi ke depannya. Koin yang kita tinggalkan untuk pemuda itu adalah biaya hidup untuk terakhir kali. Keluargamu juga tidak mengetahui kota terpencil seperti ini. Jadi jangan berharap akan mendapat bantuan dari mereka. Tuan Su, tenang saja, usia wanita tua ini tidak akan lama lagi. Jadi aku memutuskan untuk menghabiskan sisa umurku bersama bocah malang itu. Dari nada suaranya Sulong mengerti kalau nenek Ning sudah meneguhkan pendiriannya, namun dia masih berusaha membujuk untuk terakhir kalinya. Apa kau tidak ingin melihat keluargamu lagi, nenek Ning? Tanya pria gagah itu dengan lembut berusaha merubah pikiran nenek tua di depannya. Dengan pelan nenek Ning menggelengkan kepala. Aku yakin mereka baik-baik saja, tapi saat ini hanya aku dunia bocah malang itu. Aku tidak ingin hal buruk terjadi pada dia dan orang-orang di kota kecil ini. Kalian boleh pergi. Aku yakin keluargaku akan mengerti. Terima kasih selama ini telah menjaga kami berdua. Lebih tepatnya menjaga agar Wu Chen tidak. Ucapan nenek Ning terhenti karena tidak kuasa melanjutkan perkataannya. Sulong hanya bisa bernapas berat saat mendengar perkataan nenek Ning. Baiklah, jika memang itu keputusanmu, kami tidak bisa memaksa untuk kembali. Jaga diri baik-baik, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dua orang pria itu akhirnya pergi meninggalkan nenek Ning yang sendirian menatap kepergian mereka di ambang pintu. Terlihat tidak ada penyesalan dalam raut wajah wanita tua itu sedikitpun. Nenek, mari makan yang banyak. Nenek akan sembuh lebih cepat dengan sup yang kubuatkan. Suara Wu Chen membuyarkan lamunan nenek Ning. Kau memang cucu yang baik. Aku beruntung memiliki cucu sepertimu, ucap nenek Ning sembari mengelus kepala Wu Chen dengan lembut. Hehehe. Justru aku yang beruntung memiliki nenek, balas pemuda itu sedikit malu. Wu Chen tengah berada di hutan dengan membawa busur dari bambu untuk berburu. Pemuda itu terlihat sangat frustrasi. Kenapa hari ini aku sial sekali? Sudah setengah hari aku berkeliling tidak melihat hewan buruan. Karena sedikit lelah Wu Chen memutuskan untuk istirahat sejenak. Dia duduk di bawah pohon besar dan terlihat sedikit kesal. Apa aku masuk lebih jauh ke dalam hutan? Tapi dari yang kudengar jauh di dalam sana sangat berbahaya. Hanya seorang kultivator saja yang akan berani menelusuri kedalaman hutan. Wu Chen termenung cukup lama, dia tampak memikirkan sesuatu. Dia teringat ucapan neneknya tempo hari. Cener, mulai hari ini, kau harus lebih giat bekerja, kita sudah tidak memiliki banyak tabungan lagi. Jadi harus berhemat sebaik mungkin. Sering-seringlah berburu dan memetik buah-buahan di hutan. Untuk kita jual. Apa? Kenapa nenek baru mengatakannya sekarang? Kalau tahu seperti ini aku tidak akan bersantai-santai seperti sebelumnya. Ucap Wu Chen pelan penuh penyesalan. Wu Chen tiba-tiba bangkit dari duduknya,
dia dengan kesal sedikit berteriak melepas rasa kesal. Ini sudah hari ketiga aku tidak mendapat hasil buruan. Kalau saja kemarin aku tidak gagal menangkap kijang, tentu hari ini aku tidak perlu berburu. Paling tidak aku harus mendapat kelinci atau ikan untuk makan malam dan esok hari. Pemuda itu bergumam pelan dengan suara lemah. Boom, krak. Wu Chen yang sibuk memikirkan periuk nasi tiba-tiba dikejutkan oleh suara ledakan keras dan suara pohon tumbang jauh di dalam hutan. Suara apa itu? Sepertinya itu di seberang sungai. Batin Wu Chen yang penasaran mulai berjalan mengendap-endap. Dari balik pepohonan pemuda itu memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di seberang. Namun dia hanya mendengar suara ledakan-ledakan kecil dan suara patahan kayu. Sebaiknya aku ke seberang untuk melihat lebih jelas. Sungai yang diseberangi Wu Chen cukup dalam dan berarus deras. Tapi pemuda itu masih mampu berenang melewati. Chen bodoh, apa yang sebenarnya kau lakukan? Batin pemuda itu memaki diri sendiri setelah berhasil berdiri di seberang wilayah yang terkenal berbahaya oleh penduduk kota. Namun rasa penasaran membuat langkah kaki pemuda itu seperti bergerak dengan sendirinya. Apa yang dilihat pemuda buruk itu selanjutnya memunculkan tatapan kagum di matanya. Ini pertarungan kultivator. Batin Wu Chen dan lekas bersembunyi di balik batang pohon besar. Tapi kekaguman yang dirasakannya tidak lama. Pemuda buruk itu langsung ketakutan saat melihat lawan yang dihadapi oleh beberapa murid Sekte Elang. Monster apa itu? Bagaimana mungkin ada gorila berkepala banteng? Wu Chen bergumam pelan sembari mengucek kedua mata saat melihat hewan yang tidak dia ketahui jenisnya. Makhluk itu menyerang 5 orang murid Sekte Elang dengan sebuah pemukul yang terbuat dari batu. Chung Li, hati-hati. Seorang murid pria berteriak memperingatkan rekannya yang nyaris saja terkena pukulan telak dari senjata monster gorila banteng. Di saat bersamaan seorang wanita muda, berukuran 2 kali pria dewasa. Boom, monster itu berhasil dipukul mundur walau hanya selangkah, tetapi belum menghasilkan luka yang fatal. Bukankah wanita itu yang membantuku tempo hari? Wu Chen membatin saat mengenali wanita yang baru saja menyerang monster gorila banteng. Monster besar itu mendengus dan dari kedua lubang hidungnya terlihat beberapa gumpalan udara. Lalu tiba-tiba saja binatang monster itu menjadi liar dan menyerang secara serampangan. Sepertinya mereka membuat makhluk itu bertambah marah. Pikir Wu Chen yang berada di tempat persembunyian. Wu Chen bergidik ngeri saat menyaksikan monster itu dengan mudahnya mematahkan pepohonan. 5 orang murid Sekte Elang saat ini hanya bisa menghindari kegilaan monster gorila banteng. Tampaknya monster itu masih terlalu kuat untuk mereka taklukkan. Dalam satu kesempatan, monster itu berhasil menyapukan senjata ke arah 3 orang murid sekaligus. Namun Yuyun dan seorang rekannya berhasil membentuk tameng energi untuk menahan senjata gorila itu. Krak! Tameng energi itu akhirnya hancur setelah terkena 2 kali pukulan dan menghempaskan Yuyun serta kedua rekannya. Mereka terjatuh tidak jauh dari posisi Wu Chen bersembunyi. Monster itu meraung dan berlari ke arah Yuyun yang tergeletak di tanah. Makhluk itu sudah bersiap untuk meremukkan murid wanita Sekte Elang itu. Yuyun, menghindar. 2 murid Sekte Elang yang masih dalam kondisi baik berteriak melihat Yuyun yang masih terbaring. Kepala gadis itu masih terasa pusing oleh benturan sebelumnya. Mereka hendak membantu, tetapi 2 orang yang terdekat dengan Yuyun juga sedang terluka. Groar, namun dalam keadaan di ujung tanduk. Tiba-tiba saja Wu Chen keluar dan berlari sembari berteriak keras. Membuat gorila banteng menghentikan gerakan dan bersikap waspada. Mungkin karena kebaikan Yuyun menggerakkan keberanian dalam diri Wu Chen untuk menyelamatkannya. Hia, pemuda itu meraih busur yang ada di punggungnya. Lalu dengan gesit menembakkan anak panah dari bambu ke arah kepala monster itu. Pluk, anak panah itu tepat mengenai dahi kepala banteng. Namun panah itu mental begitu saja tanpa meninggalkan goresan sedikitpun. Celaka, ucap Wu Chen dengan wajah pucat saat melihat gorila itu mengusap kening yang baru saja dia panah. Gorila itu mengeluarkan suara aneh dan kedua pundaknya seperti terangkat beberapa kali, mungkin dia sedang menertawakan kecerobohan Wu Chen. Apa yang dilakukan manusia bodoh itu? Menyingkir dari sana, teriak Rui pada pria yang seluruh tubuhnya tertutup pakaian. Pemuda itu dan rekannya bergegas ke arah gorila. Wu Chen baru berbalik saat senjata pemukul gorila itu menghantam tubuhnya dengan telak, dia terlempar dengan sangat cepat, bahkan sampai mematahkan beberapa batang pohon berukuran kecil. Sial, aku terlambat,
batin Rui saat dia berhasil menebas lutut bagian belakang monster gorila hingga membuat monster itu setengah berlutut. Groar, monster itu meraung dengan sangat keras. Saat rekan Rui menancapkan tombak di punggung gorila, "Mati kau monster sialan!" teriak murid Sekte Elang itu terus menekan tombaknya lebih dalam. Yuyun dan dua temannya juga sudah berdiri. Lalu dengan sisa-sisa ki di tubuh mereka, menyerang monster itu bersama-sama dengan serangan energi. Boom! 4 kali ledakan di tubuh gorila banteng. Walau masih mencoba bertahan, makhluk itu masih berdiri dengan gontai hingga terhempas dengan sendirinya. Dengan napas memburu, Rui menunjuk ke arah Wu Chen terhempas. "Aku tidak menyangka, kita diselamatkan oleh seorang manusia biasa. Apa yang orang itu lakukan di tempat berbahaya seperti ini?" Tapi berkat dia mengalihkan perhatian monster gorila, kita berhasil mengalahkan binatang monster tingkat 3. Yuyun dengan terlatih-tatih hendak pergi ke arah orang yang menyelamatkannya. Namun dicegah oleh sesama murid. "Pulihkan dirimu dulu, saudari, manusia itu pasti sudah mati. Mengenaskan saat ini, tidak ada yang dapat kita lakukan untuknya." Itu benar. Kita juga harus cepat-cepat mengambil batu kristal roh dari monster ini sebelum ada monster lain yang datang. Sahut pemuda yang menggunakan senjata tombak. Yuyun memandang ke arah Wu Chen terlempar. Tatapan matanya terlihat penuh penyesalan. "Andai saja aku lebih kuat." Batin gadis itu dengan terduduk lemas. "Setidaknya aku ingin kita memakamkan orang itu setelah kita pulih." Perkataan Yuyun tidak terlalu dihiraukan oleh rekan-rekannya. Mereka terlihat asik memotong tanduk serta taring monster gorila banteng. "Hahaha, kita tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Ambil semua yang bisa dijual atau dijadikan senjata." Rui terlihat sangat senang tanpa memikirkan orang yang telah menyelamatkan temannya. 5 orang murid Sekte Elang itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemerisik. Dahi mereka berkerut dan langsung bersikap waspada dan menatap tegas ke arah suara langkah kaki. "Aduh, pinggangku sakit sekali." "Apa? Bagaimana mungkin?" ucap murid Sekte Elang serentak saat melihat Wu Chen keluar dari semak-semak dengan tangan memegangi pinggang. Pemuda itu terus mengeluh kesakitan dan berjalan sedikit pincang. Pemuda bertombak langsung memasang kuda-kuda saat menyadari kelainan dari wajah orang yang dipukul oleh monster gorila. Karena wajah pemuda itu sudah terekspos dan terlihat dengan jelas. Yuyun tidak menyangka jika orang yang menyelamatkannya adalah pemuda buruk yang pernah dia temui. Dia masih ingat jelas dengan wajah Wu Chen yang tidak mungkin dia lupakan. Walau jelas bukan karena ketampanan pemuda itu. "Sialan, cepat bunuh monster ini," perintah. Pria bertombak hendak menyerang Wu Chen. Namun Yuyun langsung menghadang pergerakannya. "Berhenti Chungli, dia bukan monster." Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.